Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Chandraning Lutfi dengan NIM 205231026 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Perbankan Syariah kelas 1A. Di sini saya akan membawakan tema tentang persatuan dalam keberagaman, implementasi Pancasila ketiga. Gergone Floodi adalah pria Afrika Amerika yang meregang nyawa di atas dugaan rasisme yang dilakukan oleh kepolisian Texas, Amerika yang pada akhirnya menimbulkan krisis unjuk rasa yang dinamakan dengan Black Lives Matter. Tidak hanya terjadi di Amerika, terjadi juga di Indonesia seperti nasib yang dialami bangsa Papua. Dikutip dari BBC News Indonesia 23 Agustus 2019, saya menemukan berita sejumlah mahasiswa di Papua di Jakarta menceritakan tentang tindakan rasialisme yang mereka alami. Mereka mengatakan sangat sakit hati. Dan kerap kali mengalami rasialisme dan diskriminasi di kampus dan lingkungannya. Dan ketika membicarakan konflik yang ada di Papua, konflik yang ada di Malang, dan di Surabaya, mereka mengaku sangat sakit hati atas tuduhan rasialisme yang dituduhkan kepada bangsa Papua. Mereka berharap agar mereka bisa dihargai sebagai layaknya seorang manusia dan menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan ras, suku, dan lainnya. Dari kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa rasialisme adalah suatu pandangan terhadap ideologi yang dianut oleh masyarakat yang menolak golongan tertentu yang dimana itu sangat jauh dari nilai kemanusiaan. Khususnya itu di Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Hal ini jelas terlihat bahwa kasus di Papua tidak mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Hal itu dapat kita lihat pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan yang saya akan bahas di sini adalah persatuan Indonesia yang berbentuk keanekaragaman budaya, ras, agama, suku, dan lainnya antara semua penduduk Indonesia. Indonesia memiliki budaya, suku, ras yang berbeda-beda. Akan tetapi, tanpa adanya pemersatu bangsa Pancasila, maka perbedaan tersebut akan membuat bangsa Indonesia mudah terpecah belah. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan asumsi dasar untuk mengembangkan dan mengokohkan perbedaan yang ada di Indonesia. Tentu saja, kita sebagai generasi muda yang akan menjadi tonggak pemersatu bangsa harus tahu benar dan paham bagaimana cara kita menghargai sesama, toleransi antara umat beragama, berbudaya, ras, suku, dan lainnya. Karena kita hidup di Indonesia itu memiliki sebuah keanekaragaman yang berupa kekayaan, keunikan, keindahan yang ada di Indonesia. Jadi, sudah sepantasnya kita bersyukur dan menjaga apa yang telah diberikan kepada negeri kita. Khususnya, menjaga agar tidak mudah terpecah belah.
Oleh karena itu, keberagaman Indonesia tidak seharusnya menjadi hal yang bertentangan, tapi menjadi alasan untuk kita bersatu untuk negeri yang lebih baik dan maju. Sebagaimana bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, Pancasila memuat 7 butir pengalaman, antara lain sanggup dalam menetapkan pengetahuan, persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga adalah mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat adalah mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban nasional dan berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan memajukan pergaulan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dari hal tersebut, kita dapat belajar tentang bagaimana kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar menjaga serta melindungi bangsa agar tidak terpecah belah. Cara menghindari sikap yang mengandung unsur rasisme sendiri, kita terbuka, cobalah untuk belajar mengenal dan berteman dengan orang yang berbeda dengan kita, seperti beda suku, budaya, agama, dan sebagainya. Bersikap sopan dan baik dalam berperilaku, bertutur kata, gunakanlah bahasa yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Belajar mengenal budaya daerah lain, mengakui bahwa Indonesia itu satu dan beragam, mengakui bahwa keberagaman itu ada di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.